Ajar kami Tuhan menurut kehendak-Mu Tuhan. Ajar kami percaya setiap rencangan-Mu itulah adalah yang terbaik Tuhan. Setiap kehendak-Mu, jalan-jalan-Mu itu Tuhan bukan membawa kami kepada kecelakaan Tuhan, tetapi rancangan yang damai sejahtera, penuh harapan Tuhan, dan sukacita selalu ada di dalam Engkau Tuhan. Ketika kami meletakkan hati kami percaya waktu-Mu Tuhan pasti waktu yang terbaik bagi kami Tuhan. Kami percaya Yesus, Engkau memberikan sesuatu yang luar biasa pada sore hari ini Tuhan. Kami persilakan Tuhan Kau berbicara, memberkati hamba-Mu Pak Oki Rajo Tuhan. Biar kasih karunia-Mu Tuhan boleh menyampaikan semua isi hati-Mu Tuhan bagi setiap kami Tuhan. Sehingga ketika kami datang Tuhan, keadaan kami tidak seperti kami datang Tuhan, tetapi kami pulang membawa setiap berkas-berkas itu Tuhan. Berkat sukacita, damai sejahtera dan kekuatan daripada-Mu Tuhan. Terima kasih Allah Roh Kudus, bertata berkuasa atas hidup kami. Di dalam nama Yesus Tuhan. Amin. Salam, selamat sore. Ya. Nama saya Oki Harjo, kami di sini ya. Ya, kelihatan. Ya, Mas Daud pindah. Malah oper. Iya, Enggak apa-apa. Ya, nama saya Oki Harjo, kami tinggal di Menganti di perbatasan Gresik dengan Surabaya. Istri saya Enda, dia asli Madiun. Dan anak kami yang masih pertama namanya Nara. Puji Tuhan, kita diberi kesempatan pada sore hari ini untuk kita bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kalau Bapak Ibu ada Alkitab, baik berupa buku atau digital, kita buka dari kitab Bilangan. Ya, ini tidak umum, ibadah ucapan syukur, tapi ambil dari kitab Bilangan. Bilangan pasal 1. Ya, Bilangan pasal pertama, Bilangan pasal 1. Saya akan bacakan bagi Anda semua. Bilangan 1. Ya, sekarang ini teknologi mempermudah semua kita sehingga Alkitab jadi lebih ringan dibawa karena sudah ada di HP. Jadi, tidak terlalu sulit. Bilangan 1 saya bacakan ayat yang kedua sampai ayat yang ketiga. Bilangan 1 ayat yang kedua sampai yang ketiga. Firman Tuhan mengatakan, hitunglah jumlah segenap umat Israel menurut kaum-kaum yang ada dalam setiap suku mereka, dan catatlah nama semua laki-laki di Israel yang berumur 20 tahun ke atas dan yang sanggup berperang, orang demi orang. Engkau ini beserta Harun harus mencatat mereka menurut pasukannya masing-masing. Kata pasukan untuk diberikan pada bangsa Israel itu tertulis pertama kali di kitab Bilangan 1 ayat yang ketiga ini. Cuma supaya nyambung saya bacakan dari ayat yang kedua. Menurut pasukannya masing-masing. Saya ini selama 2 tahun belakangan kami mengkoordinasi untuk mempunyai program baca Alkitab dari awal sampai akhir. Kami punya grup WA sendiri untuk baca Alkitab, sudah jalan 2 tahun. Jadi kalau Januari tanggal pertama itu kami membuka perjanjian lama pasal 1. Pasal yang pertama. Sama Matius yang pertama. Perjanjian baru yang pertama. Nanti 31 Desember
Kami mengakhiri sama-sama perjanjian lama yang terakhir. Demikian juga perjanjian baru yang terakhir. Jadi setiap hari baca perjanjian lama dan perjanjian baru. Saya buka waktu itu mulai 2018 dan ini 2019. Jadi kalau saya pribadi memang setiap tahun mengulang. Tapi ketika mengkoordinasi kami memulai waktu 2018. Dan saya kan akhirnya mengulang lagi bacaan Alkitab. Ketika masuk pada tahun yang lalu 2018. Ketika masuk di kitab bilangan ini. Saya terus terang ada satu bagian yang saya antara merenungkan, berpikir, atau tidak terima, atau tidak percaya, atau bahkan mungkin saya belum paham. Karena mungkin yang tahun-tahun yang lalu ketika saya membaca, saya lewati saja. Tapi belakangan ketika saya membaca Alkitab, ada hal yang saya kurang mengerti, saya selidiki bahasa aslinya, bahasa Inggris, dan sebagainya. Termasuk ketika di ayat yang ketiga ini, ada satu bagian yang saya seperti tidak terima. Saya sampai berpikir, apakah Alkitab tidak salah menulis? Apakah Alkitab tidak salah mencatat? Tidak salah ketik? Hal itu seringkali saya renungkan. Termasuk bahkan kalau ekstrim saya juga berkata dalam doa saya, apa Tuhan tidak salah berbicara? Kenapa? Karena di situ tertulis, engkau ini beserta Harun. Ini kan ngomong ke Musa. Ini kan kitab Taurat bilangan ini. Engkau ini beserta Harun harus mencatat mereka menurut pasukannya masing-masing. Ini kan di Musa dan Harun ini kan diminta untuk mengkoordinasi bangsa Israel. Keluar dari bangsa Mesir. Waktu di kitab bilangan itu posisinya mereka sudah keluar. Kitab keluaran akhir sudah mulai keluar. Kemudian diatur kitab imamat. Kemudian masuk kitab bilangan, keluar dihitung. Suku per suku, kaum per kaum. Tapi ada kata pasukan. Itu yang saya tidak terima. Apa agak salah tulis? Saya selidiki di Alkitab bahasa Inggris. Beberapa versi. Ada tertulis division. Di kitab yang lain, Ermis. Ermis division kan ya artinya tentara, artinya pasukan, artinya prajurit. Apa enggak salah? Kenapa kok dituliskan pasukan? Padahal bangsa Israel di waktu itu mereka di Mesir, mereka tidak sedang latihan perang. Mereka tidak sedang mengasah senjata untuk berlatih perang. Tidak. Waktu itu mereka kan kumpulnya ya dengan bahan-bahan bangunan, dengan batu bata, dengan jerami, membangun kota waktu itu kan. Bangun kota, bangun bangunan-bangunan. Kumpulnya dengan bahan bangunan. Kenapa? Karena mereka adalah budak waktu itu. Dan kita tahu, saya mencatat, tertulis juga di Alkitab, mereka menjadi budak selama 430 tahun. Lebih lama dari waktu bangsa Indonesia dijajah Belanda, 350 tahun. Saya berpikir, Tuhan ini kan mereka ini budak. Pernah nggak berpikir seperti itu? Tapi satu kali saya berpikir seperti ini. Kenapa kok ditulis pasukan? Kan mereka budak. Dan waktu itu saya belum paham. Dan saya merenungkan berkali-kali sampai akhirnya di dalam perenungan saya, Tuhan menjawab itu secara pribadi. Dan jawaban Tuhan memulihkan saya secara pribadi. Dan saya berdoa. Hal ini juga boleh memulihkan Bapak Ibu Saudara. Yang pertama Tuhan sampaikan bahwa Tuhan itu membuat kita berharga di hadapannya. Dia membuat kita ini berharga di hadapan Tuhan. Memang mereka budak. Memang mereka itu batur. Memang mereka itu adalah hamba. Orang-orang yang kerjaannya kasar. Kuli. Atau apa sih tukang bangunan itu kumpulnya dengan apa yang berjaya dipegang. Tapi di hadapan Tuhan, mereka disebut pasukan. Sekalipun setiap hari tidak pegang senjata. Disebut pasukan. Pasukan artinya adalah orang-orang yang perkasa. Orang-orang yang terampil. Orang-orang yang kuat, orang-orang yang berani mati, orang-orang yang dari semula budak itu kan orang yang direndahkan, orang yang diremehkan, orang yang tidak dianggap, orang yang mungkin dipandang sebelah mata. Bahkan mungkin kalau istilah saya ketika waktu saya masih tinggal di Beratang dulu ketika main-main sama teman-teman, ada istilah namanya pupuk bawang. Pupuk bawang itu nggak dianggap. Kalau kita main terus kita menang, ya nggak dihitung sebagai menang. Kalah ya nggak dianggap kalah. Budaknya seperti itu. Tidak pernah diperhitungkan. Tapi ternyata di hadapan Tuhan, mereka dianggap sebagai pasukan. Dianggap sebagai tentara. Dianggap sebagai prajurit. Orang-orang yang tegap. Orang-orang yang perkasa. Orang-orang yang luar biasa. Ketika saya mengerti hal ini, Tuhan berkata, sekalipun kamu ini dipandang rendah sama orang lain, oleh siapapun juga. Tapi di hadapanku,
engkau ini berharga. Engkau ini mulia. Engkau ini luar biasa. Dan ketika saya menerima hal itu, terasa air mata saya mengalir bahwa ternyata ini yang Tuhan mau. Pemandangan Tuhan itu berbeda dengan pandangan orang lain kepada saya. Bahkan terhadap saya memandang diri saya sendiri. Tuhan itu melihatnya berbeda. Saya memandang diri saya sendiri adalah sesuatu yang mungkin saya nggak ada artinya. Ada begitu banyak kelemahan dan kekurangan. Tetapi firman Tuhan mengatakan, Yesaya pasal 43 ayat 4, oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia dalam pandanganku, maka aku mengasihi engkau. Ada lagu lama berkata begini, kau berharga di mataku, mulia dalam pandanganku. Kau berharga di mataku, aku yang mengasihimu. Demikian juga ketika Tuhan memandang pada bangsa Israel. Dia tidak ngomong, hitunglah mereka, mencatat mereka menurut sukunya atau kaumnya, begitu saja tidak. Atau kelompok budak-budak itu tidak. Tapi menurut pasukan. Sekalipun kita berada dari orang dengan latar belakang yang tidak baik, yang tidak diperhitungkan. Kita berada di latar belakang orang yang gagal. Kita berada di latar belakang orang yang tidak diperhitungkan, yang dianggap rendah sama orang lain. Tapi di hadapan Tuhan, kita ini luar biasa. Di hadapan Tuhan, kita ini berbeda. Di hadapan Tuhan, kita ini adalah pribadi-pribadi yang hebat. Pribadi-pribadi yang bagi dia, kita ini patut diperhitungkan. Mungkin bagian ini seringkali kita dengar. Tapi saya mau meneguhkan sekali lagi. Bahwa di hadapan Tuhan, kita ini luar biasa. Mungkin suami Anda berkata bahwa kamu nggak bisa apa-apa. Kamu istri yang tidak ngerti. Yang nggak ngerti apa-apa. Atau mungkin kamu ini suami yang nggak menguntungkan, nggak bisa membuat saya bahagia. Tapi di hadapan Tuhan, kita ini berharga. Saya bertemu dengan banyak orang dengan latar belakang yang tidak baik. Selama 4 tahun ini Tuhan izinkan tuh kami terjun dalam pelayanan doa, mendoakan orang dengan berbagai problem, dengan berbagai masalah, dengan berbagai latar belakang. Dan ketika saya terjun melayani Tuhan untuk mendoakan pelayanan yang tidak populer memang, ada begitu banyak masalah yang sepertinya itu, loh kok ada ya? Kok ada masalah seperti ini? Kok ada masalah seperti ini? Tuhan izinkan. Tapi ketika begitu banyak orang bertemu dengan Tuhan melalui pelayanan kami, banyak orang mulai ditegakkan kembali. Banyak orang mulai teguhkan lagi. Banyak orang mulai merasa bahwa selama ini saya kehilangan Tuhan sehingga tidak berharga. Tapi ketika bertemu dengan Tuhan, hidup mereka mulai dipulihkan satu persatu. Kalau saya melihat kehidupan saya pribadi, ada banyak hal yang saya merasa bahwa saya tidak layak. Saya berasal dari keluarga, orang tua saya waktu itu kondektur, bapak saya, kondektur bis Kamri. Terakhir dia jalan di Joyoboyo, Jembatan Merah, kemudian pensiun, dan sekarang dua orang tua sudah tidak ada. Saya ada di 4 bersaudara, tapi ketika kelahiran saya, bisa dibilang termasuk yang tidak diharapkan. Loh, mengapa demikian? Karena yang pertama, kakak saya laki-laki. Yang kedua, laki-laki. Orang tua saya berpendapat, pingin, dan itu sudah diniatkan, kalau bisa yang ketiga ini perempuan. Sudah laki-laki. Ternyata nggak diduga yang lain, lu laki-laki lagi. Ya sudah, ya diterima, ya disyukuri apa adanya. Tapi akhirnya apa? Yang pertama, tidak ada stok nama. Kalau sebelumnya disiapkan stok nama itu yang bagus-bagus untuk perempuan, tapi perempuan siapa kan sudah tahu lainnya pasti Oktober, tapi namanya sudah disiapkan yang perempuan. Mungkin Oktaviani atau siapa dan sebagainya. Nah untuk kakak, karena itu ketika lahir yang ketiga laki-laki, asal-asalan namanya. Kakak saya yang pertama bagus, ada artinya, namanya Agustinus, Rahel Agustus. Yang kedua Febianto Rizky. Ya. Ketika yang ketiga, sakitnya dipakai Oki, karena ketiga ya Tri, dan Rahel itu nyambung dari yang sebelum-sebelumnya. Jadi asal-asalan. Ketika lahir adik saya, namanya bagus, ada artinya, pokoknya ada maknanya.
nggak sekedar asal nempel. Akhirnya dan sisi lain saya bertumbuh jadi anak yang tertolak. Kenapa? Saya tidak diasuh oleh orang tua saya. Orang tua saya kondisi ekonomi juga tidak mampu, dan juga tambah lagi tadi ya tidak mengharapkan lahir laki-laki. Dititipkan saya ke kakek nenek saya. Sehingga saya dibesarkan oleh kakek nenek saya. Dan saya tidak terlalu mengenal kasih sayang dari orang tua saya. Kalau orang tua saya marahin saya, kakek nenek saya yang turun tangan yang marahin. Seperti biasa kalau saya tumbuh sebagai anak yang dibesarkan oleh kakek nenek. Sama saya nyebutnya bapak sama mama. Kalau saya main nggak pulang-pulang, orang tua saya nggak nyariin. Yang nyariin adalah nenek saya, bawa pulang dan sebagainya. Sampai saya bahkan untuk pakaian pun ya sisa dari yang sebelum-sebelumnya dari kakak saya, dan ya, demikian juga untuk buku pelajaran jarang untuk saya dapatkan yang baru. Saya dapatkan peninggalan dari bekas dari kakak-kakak saya. Saya tumbuh menjadi anak yang tertolak, yang tidak bisa mengenal dengan baik kasih sayang dari orang tua saya sampai SMP, SMA, dan satu kali ketika Januari 99 saya ingat saya ikut acara youth camp waktu itu di Malang, di Lawang, di LPTC. Ada satu pembicara waktu itu datang. Dan Tuhan ngomong dengan jelas. Saya melihat satu orang ini kok saya mungkin tidak terlalu bagaimana mendengar suara Tuhan, tapi tiba-tiba di hati saya berkata, orang itu nanti jadi Bapak Rohani. Dan singkat cerita, tahun 2000, tidak tahu bagaimana kami akhirnya bisa bertemu dengan orang itu yang namanya Bapak Indiarto. Dia dari Persekutuan Doa di Tenggilis Mejoyo. Saya ketemu dan saya sharing bersama dengan beliau. Setiap seminggu sekali saya datang ke rumahnya, saya menjadikan beliau Bapak Rohani saya. Bukan cuma pembina itu kan kadang pemimpin, nyuruh ini nyuruh itu, tapi dia jadi bapak bagi saya, Bapak Rohani. Dia memberikan keteladanan bagi saya, menguatkan saya. Kalau saya salah, saya kurang, saya tidak dimarahi, tapi diarahkan yang begini yang seharusnya. Dan saya diajari banyak hal. Sejak saat itu saya sembuh. Saya tidak lagi tertolak, saya tidak lagi minder, saya tidak lagi menjadi orang yang putus asa. Karena saya mengenal kasih Bapa melalui Bapak Rohani saya. Dan sejak saat itu saya mulai diperlengkapi. Dan sampai hari ini saya akhirnya apa? Tuhan perlengkapi saya sampai hari ini mulai bisa mengenal dan menerima orang-orang yang dengan kondisi apapun. Ketika orang datang dengan kondisi yang ditolak oleh orang lain, saya tidak menghakimi orang-orang ini. Saya mulai menerima mereka. Sekalipun mereka salah. Belakangan ini yang ngetren, yang populer, masalah yang kami hadapi adalah orang-orang yang kena pinjaman online. Kalau ada Bapak Ibu yang ngalami, nggak usah angkat tangan lah. Malu nanti. Ada banyak orang-orang yang kena pinjaman online mungkin datang, Pak, doakan saya Pak, saya ditagih-tagih Pak dengan pinjaman online. Kalau mungkin orang lain sudah ngomong masalah dosa, sudah ngomong masalah Anda salah, dan kami terima, kami kuatkan. Biasanya ibu-ibu, ada juga ya bapak-bapak yang sembunyi datang. Saya punya pinjaman online Pak, sampai 10 Pak. Gimana saya kejar-kejar ditagih-tagih. Kami terima, kami kuatkan. Kami bangun kembali imannya. Ayo datang sama Tuhan. Ayo kita pulih lagi. Ayo kita minta ampun lagi. Kita perbarui lagi kehidupan rohaninya. Kita perbarui lagi. Kita bangun orang-orang yang sepertinya yang semestinya jadi budak ini. Budak dari ekonomi, budak dari masalah kesehatan, budak dari masalah rumah tangga. Tapi menjadi pasukan yang luar biasa. Dan begitu banyak orang ketika mereka bertemu dengan Tuhan, kehidupan mereka diubahkan, kehidupan mereka dipulihkan. Sekalipun sebenarnya mereka dibuang sama gereja. Ada gereja-gereja tertentu yang tidak mau terima orang-orang yang bermasalah. Dibuang sama suami, dibuang sama keluarga, dibuang sama orang-orang lain. Tapi kami bawa untuk ketemu Tuhan, sehingga hidup mereka dipulihkan. Satu kali ada seorang ibu dari Makassar. Saya sampai mikir, kok ada masalah seperti ini ya. Seorang ibu dari Makassar, dia sharing ke saya, Pak, saya punya masalah Pak. Masalah saya sepertinya nggak berujung. Pak, gitu berat. Gimana Bu? Dia punya suami. Suaminya ini selingkuh dengan sekretaris yang di perusahaannya dia. Dan dia tidak habis pikir kok bisa. Dan dia suaminya ngomong begini, kalau laki-laki tidak apa-apa selingkuh, kalau perempuan tidak boleh. Gimana itu Pak? Dan ya saya tidak tahu kebenaran dari mana dia ngomong begitu. Dan ibu ini yang dia sampaikan apa?
Satu kali dia itu ikut seminar. Nah, ibu-ibu hati-hati kalau ikut seminar sendirian. Dia senang dia tertarik dengan yang disampaikan oleh pembicaranya, oleh motivatornya. Kemudian biasa tukar nomor telepon dan sebagainya. Akhirnya janjian ketemu di hotel untuk sharing satu masalah yang dibahas waktu itu. Ternyata ya nggak tahu bagaimana namanya ketemu di hotel, terjadilah suatu hubungan yang terlarang yang enggak mestinya mereka lakukan. Masalahnya ada sampai di situ. Ketika pulang ketahuan sama teman suaminya, terus ngomong, saya tahu kamu dengan laki-laki. Akhirnya apa? Ibu ini diperas sama orang yang teman suaminya tadi. Diperas. Ayo kirim saya uang. Pertama berapa juta, harus jadi puluhan, bahkan diminta bayar utang dan sebagainya. Dan ibu ini nggak berdaya. Karena apa? Dia punya kartu trufnya, kartu asnya. Ada apa-apa saya laporkan ke suaminya. Dia nggak berani. Nah, kalau seperti itu, sumpah kayak gitu, datang ke siapa? Datang ke pendeta, datang ke hamba Tuhan. Pak, tolong Pak, doakan Pak. Ya memang sebenarnya dia yang salah juga. Tapi waktu kami datang, kami bawa ke Tuhan. Kita berdoa, minta Tuhan pulihkan. Dan saya ngomong, Ibu, dengan yang motivator tadi, Bu, jangan lanjutkan lagi. Kalau yang Bapak ini minta, kalau yang temannya Bapak yang ini minta, sudah nggak usah diurusi lagi. Bagaimana Pak? Ya, kita waktu bawa untuk dia mulai bertobat, mulai meminta ampun, mulai dipulihkan hubungannya dengan Tuhan. Akhirnya ketika berdoa, kita bawa dalam Tuhan. Ketika dia tidak nuruti permintaan uang dari orang yang memeras tadi, dia mulai berani. Yang orang tadi sempat marah, tapi ya akhirnya tidak berlanjut. Kita bawa ke Tuhan, satu persatu terbereskan. Kita berdoa untuk pemulihan keluarganya. Tapi yang di dalam hati dia sendiri sudah dipulihkan hubungannya dengan Tuhan. Yang terutama. Hanya hal, saya kadang mikir, kok ada masalah seperti ini. Masalah satu terus terjebak ke yang lain. Demikian juga pinjaman online dan sebagainya. Hari-hari ini Tuhan bawa untuk kami menolong orang-orang yang mereka itu semestinya budak. Semua kita, bahkan saya, semestinya kita ini budak. Tapi Tuhan memandang kita adalah pasukan. Dan pasukan. Dan begitu banyak orang-orang yang dalam masalah rumah tangga ditinggalkan suami, ditinggalkan pisah dengan yang lain. Saya tiba-tiba satu kali ketika saya di tempat kerja, saya sedang jam kosong, saya sedang duduk. Ada seorang ibu ngomong, Pak, saya minta izin telepon, Pak, ibu ini dari Papua. Terus dia nangis. Ngomong, Pak, barusan suami saya telepon. Loh, kenapa? Dia bilang, sayang hubungan kita sampai di sini saja ya. Saya tidak mau melanjutkan. Padahal sudah suami istri, sudah punya anak besar. Suaminya ada kerja di tempat yang lain. Dan tertarik dengan perempuan yang lain. Dan ibu nangis. Kami kuatkan. Ibu ini mestinya budak. Ditinggalkan oleh suaminya, ditinggalkan oleh orang lain. Tapi di hadapan Tuhan, orang-orang yang gagal, seperti apapun, latar belakang apapun, Tuhan jadikan pasukan yang luar biasa. Mungkin kita ikut Tuhan Yesus sudah sekian lama, sekian tahun, sekian puluh tahun. Tapi bisa jadi hari-hari kita sedang menjadi budak. Karena ada masalah-masalah tertentu dan kita menjadi tidak bebas. Tapi bagaimanapun kondisi yang kita hadapi, kita adalah pasukannya Tuhan. Tuhan, kita ini berharga di hadapan Tuhan. Kita ini mulia. Dan seringkali yang namanya mutiara ditemukan bukan di toko-toko, tapi seringkali ditemukan di lautan yang paling dalam. Di lumpur-lumpur yang paling kotor, di rawa-rawa yang tidak menyenangkan. Di situ ditemukan mutiara, ditemukan intan, ditemukan perhiasan-perhiasan berharga. Yang kemudian dipakai untuk hal yang mulia. Dan demikian juga Tuhan memandang kita. Kita ini berharga di hadapan Tuhan. Amin. Yang kedua, yang terakhir. Ketika saya selidiki, kenapa Tuhan kok nyebut mereka ini pasukan? Bukan budak. Padahal kenyataannya bangsa Israel adalah budak. Orang yang nggak pernah pegang senjata. Mungkin yang dipegang paling pol ya arit, sabit. Itu pun kalau ada. Nah, enggak ya, apa yang membuat mereka pegang bahan-bahan bangunan? Yang pertama, di hadapan Tuhan mereka berharga. Yang kedua, Tuhan sanggup mengubah situasi yang buruk menjadi penuh kebaikan. Tuhan sanggup mengubah situasi yang penuh kegagalan menjadi penuh berkemenangan. Orang yang jadi budak, itu apa harapannya? Mereka nggak punya harapan apa-apa.
Harapannya paling kalau saya pagi ini, siang ini kerja. Harapannya sore segera datang sehingga saya bisa beristirahat. Malam segera datang sehingga saya bisa tidur. Karena apa? Besok pagi kerja lagi. Itu budak. Dia diperbudak terus-menerus dengan melakukan hal yang sama, yang tidak bisa dilepaskan. Kalau saya hari ini budak, ngerjakan bangunan ini, rumah ini. Paling pol ya, saya rumah ini selesai. Nanti ngerjakan yang sebelahnya lagi. Kita tahu kan, Mesir waktu itu membangun 2 kota besar, Pitom dan Ramses. Dan saya yakin juga hasil kerjaan budak-budak bangsa Israel. Situasinya apa? Mereka nggak punya harapan, hopeless. Nggak punya impian apapun. Paling-paling Pol mungkin ya pingin bebas. Tapi gimana caranya? Nggak tahu. Pokoknya yang kerjakan ya sini ini lah. Paling ya bisa istirahat. Kalau sore, kalau malam. Tapi Tuhan punya rencana yang luar biasa. Tuhan punya planning yang tidak terduga. Tuhan punya kebaikan-kebaikan yang tidak bisa kita ukur. Bahkan saya seringkali berkata pada orang-orang ketika saya memimpin doa atau saya menyampaikan firman, Tuhan itu punya keajaiban, punya mujizat yang tidak perlu kita ajari. Dia punya caranya sendiri. Kita kan seringkali ngajari. Belakangan ini yang seringkali saya dengar, orang-orang Kristen mesti ngomong, Tuhan itu tidak pernah terlambat, selalu menolong saya tepat waktu. Tuhan pasti menolong saya tepat waktu. Nah, misalkan ya, karena banyak yang saya terima itu kesaksian-kesaksian seperti ini. Misalkan jatuh tempo tanggal 10 untuk pembayaran. Orang seringkali orang Kristen mesti berdoa, saya yakin Tuhan sediakan berkat buat saya tanggal 10, Tuhan tidak pernah terlambat. Pasti Tuhan tidak pernah terlambat. Saya tanggal 10 ya karena nggak dapat apa-apa. Mau nyalakan Tuhan takut dosa, sungkan. Tapi akhirnya kan sebenarnya menyalahkan Tuhan, saya nggak dapat apa-apa. Tuhan tidak pernah terlambat. Saya seringkali akhirnya membalik gini. Tidak pernah terlambat itu waktunya siapa? Waktumu atau waktunya Tuhan? Karena akhirnya kita membatasi Tuhan kalau menolong saya di tanggal 10. Deadline-nya ini Tuhan, jatuh temponya ini Tuhan. Karena saya seringkali, yang saya sharingkan ibu-ibu, mesti mereka ngomongnya jatuh tempo. Saya seringkali membalik, Tuhan jangan dibatasi dengan jatuh tempo. Biarlah dia menolong kita dengan caranya sendiri. Kapanpun Tuhan menolong kita. Biarkan dia melakukan keajaiban dengan cara sendiri. Dan kita akan berkata, luar biasa Tuhan itu ajaib. Kalau kita mengunci Tuhan dengan jatuh tempo, dengan deadline, dengan sesuatu waktu yang menurut ukuran kita kan seperti ngajari Tuhan. Biarlah dia melakukan, apakah dia mau nolong pas tanggal itu, atau lebih dari tanggal itu, atau kurang dari tanggal itu, dia tetap Tuhan. Tapi dia punya rencana yang luar biasa. Dia bisa mengubah situasi kita yang sulit, menjadi penuh kemenangan, menjadi penuh pengharapan. Demikian juga ketika bangsa Israel, mereka satu kali tanpa mereka duga, mereka bisa keluar dari bangsa Mesir. Dan mereka nggak menduga, loh, kok bisa ya? Tiba-tiba hari ini nggak bekerja lagi. Kita tahu kisahnya kan ketika mereka malam hari makan daging domba dan pintu rumahnya diolesi tanda dari darah sehingga dilewati oleh malaikat maut. Dan besoknya mereka nggak bekerja. Loh, kok bisa mereka nggak bekerja? Dan malam itu juga mereka keluar dari bangsa Mesir. Mereka berombongan keluar sampai mereka tiba-tiba bisa minta harta benda ke orang-orang Mesir. Minta perhiasanmu, minta kalungmu, minta apa yang kamu punyai. Dan orang-orang Mesir akan memberi dengan kemurahan hati. Tuhan yang mengubah. Dan mereka bisa berkata, kok bisa ya? Kok bisa ya? Ajaib. Firman Tuhan Mazmur 126 seperti tadi dikutip sama Bu Ririn. Orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai, akan pulang membawa berkas-berkasnya. Seperti bermimpi di Mazmur 126 itu. Loh, kok tiba-tiba seperti ini ya? Kok tiba-tiba mengalami seperti ini ya? Padahal sebelumnya tidak mungkin. Tapi kok tiba-tiba seperti ini? Tuhan ahlinya mengubah situasi yang sulit menjadi penuh dengan keajaiban. Dia Tuhan yang bisa mengubah air mata kita menjadi mata air. Dia Tuhan yang sanggup mengubah kehidupan kita yang seperti jalan buntu menjadi penuh dengan berpengharapan. Selain masalah Tuhan tidak pernah terlambat, yang seringkali saya dengar itu orang-orang mesti ngomong, Pak, pintu mesti tertutup buat saya kok. Pintu mesti tertutup buat saya. Jadi ngomong kalau nggak ada pertolongan seperti pintu tertutup. Saya mesti membalik juga lagi. Kata siapa pintu tertutup? Menurut ukuran siapa? Kalau menurut kita, Anda tertutup. Menurut Tuhan kalau belum tertutup, kita nggak bisa membatasi. Saya berkata belum tertutup pintunya. Cuma memang belum tersedia pertolongan, itu iya. Tapi pintu belum tertutup. Kapan pertolongan Tuhan? Ya nantikan saja.
Dia akan sanggup menyediakan pertolongan dengan penuh keajaiban. Jangan memvonis pintu tertutup. Nah, pintu tertutup sungguhan kita nggak dapat pertolongan. Tapi bagaimanapun juga pintu tertutup, Tuhan sanggup membuka. Dan sanggup memberikannya keajaiban-keajaiban. Yusuf ketika dia tidak menyangka, dia diambil oleh saudara-saudaranya, dibuang ke sumur, kemudian dijual sebagai budak, kemudian dia menjadi pembantu di rumah Potifar, akhirnya masuk ke penjara. Penjaranya di sana itu kan bukan sel seperti yang di Kalisosok atau di Medaeng, tapi di liang tutupan, masuk kayak di lubang-lubang ini, di dalam, di bawah. Nanti kalau siang dia keluar lagi. Apa yang ada dalam pikiran seorang tahanan? Apakah dia berpikir untuk bermimpi untuk menjadi seorang raja? Tidak. Seorang tahanan paling pol mimpinya dia bisa bebas. Itu saja. Tapi itu pun dia di PHP berkali-kali. Temannya mem-PHP dia. Diberi harapan palsu. Nanti kalau saya bebas, tak ngomong ke Fir'aun supaya kamu dibebaskan juga. Tapi tertunda beberapa tahun. Dan tidak pernah dia duga. Hari itu datang. Hari itu datang. Hari itu tiba. Tiba-tiba saja. Dia mengartikan mimpinya Fir'aun. Dan dia menjadi penguasa di Mesir. Setelah Fir'aun. Tidak ada yang pernah menduga. Tidak ada yang menduga bahwa seorang Daud akan menjadi raja. Apa yang menjadi impian seorang gembala. Bahkan kalau saya mempelajari, kita pernah mempelajari, Daud itu sebenarnya adalah bukan anak atau saudara kandung dari anak-anak Isai. Pak Isai. Isai waktu Samuel datang ke Isai kan, bahwa anakmu, saya akan urapi salah satu menjadi raja. Tuhan ngomong bahwa anakmu menjadi raja. Yang satu datang dan Tuhan ngomong bukan ini, satu lagi datang bukan ini, sampai sekian anak. Sudah ini anak-anakmu. Kok sampai Isai itu berkata, oh iya masih ada satu di padang. Dia masih mengembalakan domba. Dan masa bapaknya sendiri lupa kalau punya anak. Itu kan ajaib, mustahil. Di kitab sejarah dinyatakan bahwa sebenarnya Daud itu bukan saudara kandung mereka. Jadi Pak Isai ini selingkuh dengan seorang perempuan dan punya anak ya Daud ini. Jadi dia dianggap pupuk bawang, terus nggak dianggap anak. Ya memang anaknya Isai tapi dari perempuan yang lain. Karena itu Mazmur 51 yang terkenal dikatakan dalam kesalahan, dalam dosa aku diperanakkan. Karena dia bukan anak kandung. Dan dia tidak dianggap anak ketika dipanggil oleh Samuel. Siapa menyangka? Dan pada akhirnya dia menjadi raja. Selama proses sekian waktu, sekian belas tahun. Kalau harinya itu tiba, Tuhan sanggup mengubah kondisi kita yang penuh kesulitan menjadi penuh keajaiban. Kami menikah 2011. 2012 kami sempat tinggal bersama di Menganti, kemudian 2013 istri saya minta pindah ke Madiun karena dia harus bekerja di sana. Jadi kami terpisah, saya tinggal di Menganti, dia di Madiun. Dan selama bertahun-tahun, karena kami tidak tinggal bersama, saya harus hari Sabtu pulang ke Madiun, nanti Minggu saya pulang. Sekian tahun saya seperti itu. Saya naik kereta api, keluar uang, mulai dari kereta harga 26.000, yang naiknya asal dapat, pokoknya bisa berdiri ke Madiun. Sampai akhirnya kereta sudah mulai tertib, semua dapat tempat duduk, tapi lebih mahal harganya. Jadi 50.000, sampai sekarang 100.000, dan sebagainya. Sampai ketika saya sudah nggak ada uang lagi, maksudnya nggak punya biaya lebih lagi, saya naik sepeda motor ke Madiun. Hari Sabtu sudah mulai libur, saya naik sepeda motor hari Jumat, saya berangkat ke Madiun. Minggu siang balik. Saya naik sepeda motor sekitar 5-6 jam saya ke Madiun. Dalam hati, saya bukan mengeluh, tapi saya ngomong, Tuhan, kalau boleh lah, kami ini dipersatukan lagi. Capek ya Tuhan sepeda motoran terus berjam-jam, nanti Minggu balik lagi. Dan ketika Minggu siang ketika saya mau balik ke Surabaya, saya ajak istri dan anak saya berdoa di kamar. Kadang-kadang ya sering kali nangis juga, saya kadang nggak kuat. Mungkin saya berdoa, Tuhan kalau boleh kami bersatu lagi. Tapi apa langsung dijawab? Tidak. Masih sekian tahun lagi. Dan tanpa diduga,
2019 awal istri saya ngomong, saya mau tinggal sama-sama lagi, nggak lagi kerja di Madiun, tapi ikut saya lagi. Nah, akhirnya puji Tuhan, Tuhan membuka segala sesuatunya, Tuhan menolong kami. Ada banyak yang harus kami selesaikan memang di Madiun waktu itu tadi. Dan istri dan anak saya boleh tinggal bersama dengan saya kembali. Setelah 6 tahun terpisah. Kadang-kadang saya berpikir, loh, Tuhan itu ajaib. Tuhan itu baik. Kok akhirnya bisa sama-sama lagi. Jadi ingat lagu yang tadi, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bahwa Tuhan itu luar biasa. Ketika kami sama-sama tinggal bersama-sama, ada banyak hal yang mungkin tidak pernah kami lakukan waktu itu, akhirnya bisa kami lakukan sama-sama. Anak saya juga kehilangan kasih sayang orang tuanya secara utuh. Kumpul lagi. Kalau sore setelah pulang kerja, setelah habis mandi, sebelum makan, kami akhirnya bikin persekutuan doa bersama, bikin mesbah keluarga. Kami nyanyi bersama, anak saya mulai bisa berdoa dan sebagainya. Tuhan itu baik. Tuhan itu luar biasa. Dia sanggup mengubah kondisi kita yang sulit menjadi penuh keajaiban. Apapun itu. Saya tutup dengan dua cerita lagi. Satu kali ada seorang ibu di Tangerang. Ibu ini ngomong ke saya, Pak, saya ini sedang mau dicerai sama suami. Doakan Pak supaya kami bisa bersatu lagi. Kelihatannya tidak mungkin. Loh, bagaimana Bu kok bisa mau dicerai? Jadi suaminya ini datang ke acara reuni SMA. Hati-hati kalau datang ke reuni sekarang sedang populer kata-kata reuni. Nah, dia datang ke reuni, ketemu dengan teman perempuan, kalau nggak salah mungkin pacarnya waktu SMA dulu. Cuma beda iman. Nah, ketika sudah ketemu dengan teman yang SMA dulu ini, yang laki-laki ini suaminya ini sering nggak pulang-pulang ke tempat yang teman SMA-nya dia, yang ternyata seorang janda. Dan karena terpengaruhnya dengan yang perempuan ini, yang ibu yang sharing ke saya, ibu dari Tangerang, membuktikan bahwa ada pengaruh lain Pak yang mempengaruhi suami saya. Jadi dia sebutkan ada hal pokoknya seperti kalau orang Jawa diguna-guna, tapi dengan cara yang lain. Dan saya ini sedang disidang Pak, sedang digugat cerai, sudah sidang yang kesekian kali. Dan dia ke saya, dia datang ke hamba Tuhan untuk didoakan, yaitu dia datang ke saya, dia sharing ke saya. Tapi saya balik ke ibu ini. Namanya Ibu Miske. Ibu Miske, kalau saya tanya ke ibu, apakah ibu masih mau balik dengan suami? Saya mau Pak. Karena saya tahu dia cerai ini bukan karena saya, tapi karena ada pengaruh dari lain. Saya mau dia kembali ke saya. Sama-sama kita mau menyembah Tuhan. Sama-sama kita mau balik ke Tuhan. Oke, kalau ibu sepakat seperti itu, mulai sekarang kita berdoa. Saya cari ibu ini berdoa. Bahkan juga meskipun sudah sidang sekian kali, tapi suaminya masih nakalan. Nakalan gimana? Kadang-kadang kalau malam minggu ngejak Ibu Miske ini ketemuan untuk makan bersama, pokoknya seperti kalau pacaran, seperti masih suami istri. Tapi setelah makan ya pulang lagi masing-masing. Saya mau, kok bisa Bu ya? Saya tahu Pak, dia maunya begitu ya, saya ikuti saja ya sudah. Saya ajari gini waktu Ibu, kalau dia ngajak makan, Ibu pegang pundaknya, bahunya, bisikkan pelan, nggak usah dengar dia, tapi Ibu ucapkan pelan-pelan, dalam nama Tuhan Yesus suami saya kembali, dalam nama Tuhan Yesus. Suami saya patahkan segala kuasa kegelapan, suami saya kembali. Berkali-kali seperti itu. Apakah langsung terjadi sesuatu yang baik? Enggak. Sampai satu kali ibu ini harus ngomong ke saya siang-siang, Pak, ini saya mau ke sidang Pak. Ini sudah berkali-kali sidang perjalanan kan tidak sekali dua kali, berkali-kali. Dan ini sudah sekian kali waktu siang itu ngomong, sayang aja lah Pak. Wis kalau cerai ya cerai Pak. Wis saya nggak kuat Pak. Apalagi kalau saya sudah kerja terus harus meninggalkan kerja, izin hanya untuk ikut sidang. Saya malu sama pimpinan saya. Tapi saya ngomong, yakin kalau Tuhan bekerja, Tuhan pasti sanggup. Iya Pak, amin. Pokoknya tapi ya saya sudah nggak kuat. Ya saya sempat nggak komunikasi lagi selama mungkin hampir 2-3 minggu waktu itu. Tiba-tiba bulan berikutnya ibu ini sharing ke saya, Pak, saya mau cerita sesuatu. Loh kenapa Bu? Saya sedang balik dengan suami saya. Loh kok bisa?
suami saya membatalkan gugatan cerainya. Wah, puji Tuhan. Tuhan ajaib, Bu. Tuhan sanggup membuat keluarga ibu jadi satu lagi. Cuma saya penasaran, meskipun saya Mbak Tuhan ya penasaran. Kok bisa, Bu? Kalau boleh tanya kenapa itu? Dia ngomong gini. Suami saya kehabisan uang untuk bayar pengacara. Akhirnya, dan kalau sudah begitu kan nggak bisa berlanjut lagi. Hakim biasanya kan mengembalikan. Kalau nggak bisa melanjutkan tuntutan kan akhirnya ya harus balik lagi. Tuhan bisa menggunakan berbagai macam cara untuk mengubah situasi yang sebenarnya tidak mungkin. Dan ibu ini kembali kepada suaminya dan mereka dipersatukan dengan indah, kumpul dengan mertuanya dengan baik lagi. Ketika saya tunjukkan fotonya, ketika dia dengan suaminya merayakan ulang tahun, mertuanya atau orang tua ibu dari suaminya, dan mereka berbahagia lagi. Tuhan sanggup mengubah situasi yang sulit menjadi penuh keajaiban. Kami melayani doa juga untuk orang berbagai kebutuhan keuangan, sakit penyakit. Kami bersyukur berdoa untuk orang yang sakit kemudian jadi sembuh. Orang yang tidak ada keuangan tiba-tiba ada berkat Tuhan. Itu buat saya memang luar biasa. Tapi luar biasa lagi ketika rumah tangga yang berantakan dipersatukan. Orang yang dalam kesulitan sesuatu dipertemukan lagi dengan keajaiban. Berapa waktu yang lalu ada seorang dosen di daerah Jakarta. Dia ngomong, Pak, saya ini dosen tidak tetap. Hanya dibayar kalau ngajar. Dan itu pun tidak tiap hari ngajar. Sementara kebutuhan banyak. Dia masih menghidupi istri, menghidupi anak. Anaknya masih sekolah. Gimana Pak? Doakan Pak. Saya ingin supaya ada pekerjaan tetap. Tapi dia bisa cuma ngajar. Sementara umur sudah tinggi. Dan waktu itu saya berdoa buat dia. Namanya Pak Hadi. Saya berdoa waktu untuk Pak Hadi ini. Tuhan buka jalan, buka kesempatan dengan cara Tuhan sendiri untuk memulihkan kehidupan beliau. Dia cerita tidak sampai seminggu. Tiba-tiba ketika dia mau masuk lift, dia ketemu dengan dekannya, dengan pimpinan dari fakultas dia. Dan dia dibilang, Pak, silakan ajukan lamaran untuk dijadikan dosen tetap. Pokoknya ada kesempatan jadikan dosen tetap pasti, tapi hanya sekedar formalitas, ajukan lamaran. Dia ajukan lamaran. Dan tidak lama, dia ngomong ke saya, Pak, berapa hari kemudian saya jadi dosen tetap di situ. Puji Tuhan, Tuhan Yesus baik. Berapa hari yang lalu dia ngomong, Pak, doakan saya. Ini saya sedang dicalonkan menjadi ketua jurusan. Dan baru 2 hari yang lalu dia ngomong, saya presentasi, besoknya saya diterima jadi ketua jurusan. Tuhan itu ajaib, Tuhan itu baik. Dengan cara Tuhan sendiri. Dengan cara yang tidak perlu kita ajari. Lalu gimana kita ada masalah? Datang sama Tuhan. Tuhan, ini yang saya hadapi. Tuhan silakan lakukan yang terbaik menurut Tuhan. Saya percaya. Waktu Tuhan pasti terbaik. Rencana Tuhan pasti indah. Rencana Tuhan pasti luar biasa. Amin. Dia Tuhan yang berjanji dan tidak pernah mengingkari. Dia pasti menepati. Ada banyak hal yang di depan yang saya yakin Tuhan masih sediakan terbaik bagi kehidupan saya. Karena yang ke belakang saja Tuhan juga sudah sediakan. Apalagi yang ke depan. Pasti Tuhan sediakan. Kemudian juga dengan kehidupan kita. Masih ada hal yang belum selesai. Tuhan berurusan dengan kita. Dia sanggup menyediakan terbaik. Untuk kehidupan Bapak, Ibu, Saudara. Untuk anak-anak kita. Untuk setiap kita secara pribadi. Dia Tuhan yang tidak pernah salah memilih. Yang pertama, kiranya berharga di hadapan Tuhan. Apapun kondisi kita, latar belakang kita berharga di hadapan Tuhan. Dan yang kedua, dia sanggup mengubah situasi yang sulit. Dia sanggup mengubah situasi yang tidak berdaya menjadi penuh dengan keajaiban. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kau begitu baik bagi kami. Katakan satu pujian ini waktu Tuhan. Pelan-pelan saja bagian refnya. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah
dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bapa yang kami sembah di dalam nama Yesus, kami bangga mempunyai Tuhan seperti Engkau. Kami bangga mempunyai pribadi seperti Engkau. Kau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami sendirian. Kau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami kesepian. Pertolongan-Mu itu ajaib Tuhan bagi setiap kami. Kau menegakkan setiap bulu yang terkulai Tuhan. Setiap kami Tuhan yang mungkin pernah dalam kondisi yang tidak berdaya. Ketika orang lain nggak ngerti bahwa sebenarnya kami ini sedang rapuh. Kami ini sedang dalam kondisi yang lemah. Tapi Tuhan mau menjadi pribadi yang dekat dengan kami dan memulihkan hidup kami. Saya diperlihatkan oleh Tuhan satu kunci gembok yang tertutup rapat. Yang tertutup rapat. Nggak ada anak kuncinya. Jadi nggak bisa terbuka. Melekat pada pagar. Melekat pada pintu, pada pagar. Tuhan berkata, ada di antara setiap kita hari-hari ini sedang dalam masalah Anda seperti deadlock. Ada situasi yang sepertinya ini nggak ada jalan keluarnya. Ini nggak mungkin. Saya punya planning A nggak bisa, planning B nggak bisa, planning C nggak bisa. Punya segala macam cara nggak bisa selesai masalah saya ini. Saya tidak tahu masalah itu apa. Tapi Tuhan ngomong ke saya, sekalipun terkunci rapat, ada satu pribadi yang sanggup membukanya. Yesus Tuhan. Dan seringkali Anda lupa untuk datang pada Tuhan. Tapi hari ini saya mau berkata, datang pada Tuhan. Serahkan Tuhan, ini masalah saya. Dia sanggup membuka kunci gembok itu yang tertutup rapat. Dia yang pegang kuncinya. Dia yang berkata, akulah jalan, akulah pintu, akulah kunci. Dia yang sanggup menyelesaikan. Jangan takut, jangan khawatir. Dia sanggup menyelesaikan masalah yang menurut kita deadlock, menurut kita nggak mungkin. Terima kasih Tuhan, kami serahkan kehidupan kami dalam kasih karunia-Mu. Kami ucap syukur, Kau menjadikan kami berharga. Kau juga pribadi yang sanggup mengubah nasib hidup kami, situasi hidup kami. Di hari yang sulit menjadi penuh kemenangan. Anugerah-Mu tercurah atas keluarga tempat ini. Tidak ada satu hal pun yang menghambat mujizat Tuhan dinyatakan atas keluarga ini. Atas Ibu Yanti dan keluarga besar. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Kami berdoa, percaya keajaiban Tuhan itu masih terjadi. Kebaikan Tuhan itu masih berlaku. Mujizat Tuhan itu masih ada. Pertolongan Tuhan itu masih dinyatakan atas setiap kami semua. Dan kami percaya itu semua hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Nama yang ajaib, nama yang tidak akan kami lupakan seumur hidup kami. Kami berdoa. Amin.